Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like and subscribe channel ini agar semakin berkembang. Karena subscribe itu gratis, dan bunyikan tombol lonceng agar kalian bisa terus mendapatkan video-video selanjutnya. Terima kasih. Aduh, siang-siang begini lagi enak-enak tidur. Kalian berdua selalu saja bermasalah. Kalian ini kan tetangga. Kalian itu berdekatan rumahnya. Harusnya rukun. Kalau bukan sama tetangga, mau sama siapa lagi? Ada apa ini? Maaf Pak RT, aduh, saya jadi malu Pak RT, aduh, mengganggu istirahat Pak RT. Jadi gini masalahnya Pak RT. Ini nih, tetangga saya, Cepimpo. Saya punya ayam. Ayam saya pagi-pagi teh lagi di Paraban, jam 9-an lah, sekitar jam 9. Jam 10 tahu-tahu udah hilang 2 ayam. Ya saya nggak nyalain siapa-siapa lagi kalau nggak yang dekat ini nih, RT. Ini tanya aja sama dia Pak RT. Masalah ayam. Fenomenal sekali. Masalah ayam aja harus ribut-ribut ke RT. Bagaimana ceritanya, Bapak Empok? Saya anak mentaya Pak RT. Itu saya Pak RT. Apa? Oh, Anda mengambil haknya Anda. Bagaimana Saudara Ibet? Anda bisa menjelaskan perkara ini? Kenapa Saudara Cepimpo bisa menyebutkan bahwa ayam itu haknya Bapak Cepimpo? Apakah ada kesepakatan jual beli atau tukar tambah? Jadi begini Pak RT, 3 hari yang lalu saya udah ngobrol, udah sepakat sama Pak Cepi. Masalahnya gini, saya kan punya tanggal buah. Tanggal buah saya itu nyurundui ke halaman rumahnya Bapak Cepi. Nah, saya bilang ke Pak Cepi, kalau tanggal buah yang nyurundui ke halaman rumah Pak Cepi ada buahnya, Pak Cepi ambil aja buahnya. Jangan bilang-bilang ke saya. Itu soalnya kalau udah nyurundui ke halaman rumah orang lain atau ke rumah Cepimpo, itu dalam hukum Islam kan udah hak Cepimpo. Jangan bilang ke saya, ambil aja itu nggak apa-apa. Kalau udah nyurundui ke halaman Bapak Cepimpo, mungkin Bapak Cepimpo salah tanggap Pak RT. Jadi kayaknya gak tau lah gimana, tiba-tiba ayam saya udah ada di kandangnya ini Cepimpo gitu Pak RT. Aduh, 2 orang ini semakin ribet saja. Jadi bagaimana tanggapan Bapak Cepimpo? Apakah benar yang dituduhkan oleh Saudara Ibet mengenai tuduhan yang dituduhkan kepada Bapak Cepimpo? Ini Pak RT, saya bisiti Pak RT. Bisikin apa? Nah, itu Pak RT. Oh, gitu ceritanya.
Silahkan Bapak Cepimpo duduk kembali. Bapak Ibet, Bapak Ibet. Pak RT. Udah Pak RT. Aduh, ketiduran saya Pak RT. Maaf. Jadi gimana Pak RT? Jadi begini, sudah 2 hari 2 malam Saudara Cepi Empoh menjelaskan kronologis kejadian perkara tersebut. Saya menyimpulkan bahwa begini, Bapak Ibet bersalah, hukuman berat, harus digantung. Hah? Pak RT kumaha pikiranna? Nah, orang jadi nu salah. Anda menjelaskan bahwa bila mana ada buah mangga yang nyorondoy kepada halamannya Bapak Cepi Empoh, itu menjadi hak Bapak Cepi Empoh. Tidak lama kemudian, ada ayam Anda masuk ke halaman Bapak Cepi Empoh. Apa itu bukan haknya Bapak Cepi Empoh? Ah, ya RT tak bener. Ya RT disuap. Ya RT disuap, Bu. Cepi, Pak RT tinggali atuh. Kejadiannya kumaha? Nah, orang nu disalahkeun aya Pak RT. Ya RT disuap ya. RT disuap. Ayo mah keur usum disuap menyuap. RT ge jadi suap ya bobo ya. Di dalam hal ini tidak ada perkara suap menyuap. Saya membuktikan daripada mana pembicaraannya Bapak Cepi Empoh. Dari bukti-bukti yang ada dan dari perkara-perkara yang ada. Gimana Bapak Cepi Empoh? Apa Bapak Cepi Empoh mau melanjutkan kasus ini? Saya itu baik, ya ama saya baik. Pak, kumaha ieu teh Pak RT? Pak RT ulah gitu Pak RT. Ya hukum di negeri ieu teh keur udah rusak Pak RT. Pak RT ieu kumaha sih? Pak RT ulah tajam ke bawah tumpul ke atas dong Pak RT. Saya kan yang kehilangan ayamnya Pak RT. Kenapa saya yang dituntut Pak RT? Jung dituntut pencemaran nama baik Pak RT. Nah naonan nih Pak RT? Ah, salah. Tak setuju Pak RT. Waya ya. Manena iya ama uya. Saya harap kamu diam Pak Cepi. Kamu sudah menyuap Pak RT. Saudara Ibet, hati-hati Anda ngomong begitu. Anda telah menuduh saya. Saya juga akan melaporkan Anda ke pihak yang berwajib. Anda jangan so romantis. Pak RT sama rakyat kecil jangan gitu Pak RT. Kalau misalkan Pak RT jadi bijaksana, Pak RT nggak akan kayak gini Pak RT. Coba Pak RT pikirkan Pak RT, gimana kalau Pak RT rasanya jadi saya Pak RT? Rasakan Pak RT. Sebenarnya mah kita kan bersaudara. Bisa dibicarakan secara baik-baik, secara kekeluargaan. Bapak Cepi Empoh, sudahlah. Jangan ada kasus pencemaran nama baik. Saya juga berlapang dada memaafkan Bapak Ibet. Sudah, kita ini bersaudara. Kita ini warga. Harus bijaksana dalam menanggapi sesuatu masalah. Pak RT, jadi gimana sekarang? Apakah masalah ini bisa cepat selesai gitu Pak RT? Apakah bisa sekarang selesai? Soalnya saya buru-buru Pak RT. Itu ayam saya di rumah banyak yang kelaparan, belum pada makan siang. Coba Pak RT yang bijaksana. Yang bijaksana dong Pak RT. Sesuai dengan hati nurani saya menyatakan bahwa Bapak Cepi Empoh bersalah. Dapat saya tidak ya Pak RT. Sudah aturannya begitu, Bos. Peraturan di negeri ini kan begitu.
Mana Pak RT karena itu Pak RT. Pak RT terus gimana sih? Dua-duanya tidak bersalah. Saya yang salah. Saya yang salah. Saya coba laporkan saya. Nah gitu dong Pak RT. Pak RT kan yang salah sekarang. Nih Pak RT ambil nih Pak RT nih. Sebenarnya mah saya berat melakukannya. Tapi udah, jangan banyak bicara. Udah, beres. Nah itu Pak RT tuh. Jadi kesimpulan pada perkara hari ini, saya yang bersalah. Saya meminta maaf kepada saudara Cepimpo. Saya juga meminta maaf dengan setulus hati kepada Bapak Saudara Ibet. Tolong maafkan saya. Saya yang bersalah. Pak Cepi, sekarang kan masalah udah clear ya. Sekarang kita laporin Pak RT ke pihak berwajib. Ya. Karena Pak RT sudah disuap, menerima suap. Ya, betul. Nah, Pak RT wayahnya ya, kita mau melaporkan Pak RT ke pihak berwajib atau ke KPK. Soalnya Pak RT sudah menerima suap. Loh, kok jadi saya yang mau dilaporin?